Halo semuanya, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai apa itu bahasa. Lebih tepatnya sih bahasa Indonesia ya. Nah, secara umum bahasa itu apa sih? Bahasa itu menurut seorang ahli bernama Coko Kencono, bahasa merupakan suatu sistem lambang bunyi yang digunakan oleh suatu kelompok sosial dalam berinteraksi, dalam bekerja sama, dan juga mengidentifikasikan diri. Nah, kalau bahasa Indonesia itu apa? Bahasa Indonesia adalah bahasa yang digunakan secara nasional di seluruh Indonesia. Tadi kita udah bahas mengenai bahasa. Nah, sekarang bahasa Indonesia nih. Bahasa Indonesia itu terbagi menjadi dua, yaitu bahasa formal dan bahasa informal. Apa sih kira-kira bahasa formal dan bahasa informal itu? Mari kita bahas pada video kali ini. Apa itu bahasa Indonesia secara formal? Bahasa formal yaitu bahasa yang disusun menurut aturan-aturan konseptual dan logis khusus seperti menurut peraturan yang sah. Bahasa Indonesia yang formal merupakan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dikarenakan sesuai dengan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, maka bahasa yang formal ditandai dengan pemakaian unsur bahasa level kemampuan tinggi. Dan juga bahasa formal biasanya digunakan dalam situasi resmi atau formal. Bahasa formal memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu mengandung unsur-unsur kalimat dalam bahasa Indonesia serta mempunyai proposisi di dalamnya. Dan juga adanya penggunaan kata fungsi dan jenis-jenis kata tugas yang dilakukan secara efektif. Lalu berfungsi sebagai alat untuk mengungkapkan suatu penalaran dan tentu saja bersifat logis. Lalu yang terakhir adanya berisi sebuah gagasan yang utuh. Bahasa formal itu biasa kita gunakan pada saat kegiatan yang resmi, seperti dalam kegiatan belajar mengajar, dalam kegiatan pemerintahan, berpolitik, transaksi resmi perdagangan atau agama, lalu pendidikan, dan juga kegiatan ilmiah. Selain itu, bahasa formal itu juga bisa digunakan pada saat berkomunikasi dengan pihak yang lebih tua atau lebih senior dan yang kita hormati seperti orang tua kita. Tempat yang banyak mengharuskan kita tuh untuk menggunakan bahasa formal adalah seperti kantor, sekolah atau universitas, tempat persidangan, dan juga tempat-tempat resmi lainnya. Bahasa formal juga sering kita gunakan pada saat pembuatan laporan ataupun surat resmi. Selamat pagi Kak Catherine, saya ingin mengajukan permohonan kerjasama dengan jurusan Teknik Elektro untuk acara gabungan. Selamat pagi, sebelumnya boleh sebutkan nama dan jurusan? Boleh Kak? Nama saya Daniel Elia Firmansyah dari jurusan Bioteknologi. Baik, untuk mengajukan permohonan kerjasama ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan. Yang pertama adalah surat permohonan dan yang kedua adalah proposal acara. Untuk surat permohonan kerjasama ini Kak, sudah kami buat. Namun, untuk proposal masih dalam proses pengerjaan. Baik, kalau saya boleh tahu, kapan acara ini akan diselenggarakan? Kira-kira acara ini akan diselenggarakan bulan Maret pada minggu pertama. Kalau begitu, mungkin proposal bisa diberikan kepada saya 2 minggu lagi. Baik Kak, apakah ada lagi yang perlu disiapkan Kak? Sudah tidak ada, hanya itu saja. Baik Kak, proposal akan kami selesaikan secepatnya. Terima kasih. Sama-sama. Bahasa informal atau bahasa tidak resmi adalah bahasa yang tidak baku. Biasanya bahasa ini tidak memakai peraturan atau ketentuan yang ada. Bahasa informal biasanya dipakai dalam keadaan informal, seperti di dalam rumah, berbicara dengan teman, berbicara dengan keluarga, dan lain-lain. Lalu faktor apa aja sih yang menyebabkan munculnya bahasa informal di Indonesia? Indonesia memiliki beragam budaya dan adat. Nah, dari sini kita dapat simpulkan bahwa Indonesia pun memakai bahasa yang beragam-ragam dalam sukunya masing-masing. Nah, dari sini juga masyarakat memakai berbagai bahasa di dalam budaya dan adat sebagai bahasa informal untuk kegiatan sehari-hari, seperti dengan rekan kerja, pada saat berbicara santai dengan dia, atau dengan teman dekat, atau dengan keluarga. Seperti yang sudah kita ketahui, bahasa informal adalah bahasa yang lebih santai dan lebih spontan. Dan bahasa ini seringkali digunakan oleh anak muda zaman sekarang untuk berkomunikasi satu sama lain. Mengapa mereka lebih sering menggunakan bahasa informal dibandingkan dengan bahasa formal? Karena
bahasa informal itu lebih mudah penggunaannya dan lebih mudah dimengerti oleh banyak orang. Bahasa informal juga dilambangkan sebagai simbol keakraban antar teman. Nah, bahasa informal ini merupakan dasar dari bahasa gaul yang tercipta di kalangan masyarakat. Adapun juga faktor-faktor yang mempengaruhi anak muda zaman sekarang dalam penggunaan bahasa informal, seperti perkembangan teknologi. Seiring dengan berkembangnya teknologi, anak muda zaman sekarang lebih sering menggunakan handphone untuk berkomunikasi dengan teman-temannya. Mereka juga sering menggunakan aplikasi sosial media seperti Line, WhatsApp, dan Instagram. Di dalam aplikasi itu, mereka juga seringkali menggunakan bahasa informal, seperti bahasa gaul dan kata-kata yang disingkat-singkat. Halo guys. Ada Nanta, kemana aja lu? Udah lama nih kita nggak ngumpul bertiga kayak gini. Iya nih, gimana kabar? Baik. Baik dong. Sorry banget nih, emang akhir-akhir ini sibuk banget. Santuy. BTW nih ya, Dan. Gue kemarin lihat ada cewek cantik di jurusan industri. Kenalin dong. Bukannya terakhir kayak lu lagi PDKT yang di biotek? Itu bukan yang terakhir, Dan. Yang terakhir itu dari elektro. Wah, emang ya Jen. Cowok paling playboy di UPH tuh kayaknya emang Marcel deh. Tapi seriusan, yang gue lihat kemarin itu cakep banget, kayak bidadari turun dari surga. Ah, lu nemu cewek cantik dibilang bidadari. Kalau udah bosan juga ditinggal. Udah, nanti gampang lah itu gua kenalin Sel. Mantap, oke deh, gue makan dulu ya guys. Iya nih, gue juga lapar. Nanti diskortan lagi ya. Oke, bye guys. Keunggulan dari bahasa formal adalah menggunakan bahasa formal biasa terdengar lebih sopan dibanding menggunakan bahasa informal. Kemudian, bahasa formal juga lebih dikenal oleh semua orang secara umum. Sedangkan bahasa informal biasanya lebih singkat, padat, dan jelas, walau hanya dapat dimengerti oleh sebagian orang, contohnya seperti anak-anak remaja. Nah teman-teman, setelah menonton video tadi udah tahu belum nih perbedaan antara bahasa Indonesia secara formal maupun informal? Sebenarnya kedua-duanya memiliki keunggulan dan kelemahannya masing-masing, tergantung di mana tempat dan waktu kita menggunakannya. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi berada di tempat yang resmi, acara yang formal, lebih baik menggunakan bahasa formal. Tapi kalau misalnya teman-teman lagi berbicara dengan orang yang sudah dikenal lama, seperti teman atau mungkin saudara, atau mungkin juga bisa berbicara dengan keluarga tapi pada waktu santai, nah mungkin teman-teman boleh menggunakan bahasa informal. Sekian video dari kami, saya mewakili teman-teman saya pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang kami lakukan dalam video ini. Terima kasih.